berapa? 3. Nah, 3. 1/3, Kak. 1/3. 1/3. Yakin? 3/3 dikurangin 2/3. Ya nggak sih, Kak? Atau Oke. Gini ya. V pangkat 1 dikurangi 3/2. Jadinya kan V pangkat 2/2 dikurangi 2/2 dikurangi 3/2. Gini nggak, Gali? Jadinya berapa, Gal? iya, Kak. Bener. Jadinya dapat Min setengah. min setengah. Nah, min setengah. Gitu. Ini dV sama dengan min C per M dx. Gini ya. Min C per M dx. Nah, lalu sampai sini kita apakan? Ada yang tahu nggak diapakan? Di Halo? Diintegralkan ya, ruas kiri dan ruas kanan itu diintegralkan. Jadinya integral V pangkat min setengah dV sama dengan integral dari min C per M dx. Nah, untuk batasnya gimana? Ada yang tahu nggak batasnya? Batasnya 0 sampai V0, X sampai X max. Lalu sampai sini integral dari ini berapa? Integral dari V pangkat min setengah berapa? Kalau ada AX pangkat N diintegralkan, berarti kan A per N plus 1, X pangkat N plus 1, gini kan? Berarti 1 per min setengah ditambah 1, V min setengah ditambah 1, sama dengan berapa? Ini diintegralkan jadinya apa? Min C per M diintegralkan jadinya, ada yang tahu? Min C per M X, gini kan? Kenapa? Karena kan kalau misal ada DT saja, berarti kan sama dengan T. Ya enggak? Nah, jadinya 1 per min setengah plus 1, 1 per min setengah plus 1. Berapa? Halo? Ini pesertanya berkurang-berkurang ya? Jadi cuma 9 orang. Nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan kita private. Oke. Jadinya berapa? Min setengah plus 1. 1 per min setengah plus 1 berapa? Galih ketawa, oke. Berapa? Galih, ayo. Private nggak apa-apa. 1 per setengah V setengah. Berapa? 1 per 2. min setengah plus Ya. 2/2 gini ya. Nah, jadinya 1 per min, oh enggak min, positif. Setengah. Setengah, oke. Ini enggak min ya, setengah. Nah,
Karena 1/1 jadinya Dua. ini ya, 2. Iya. V pangkat 2 min V setengah setengah plus 1. plus 1. Benar? Benar. Min C per M. Oke, makasih. Makasih ya. Jadi nggak dicuekin. Yang lain dong, dibantu tolong. Nah, ini dari 0 ke V0. Ini dari X ke X max. Nah, karena ini batasnya, taruh mana ya? Taruh sampingnya lah. Bentar. Karena ini batasnya dari 0 sampai V0, berarti kan ini kita substitusi jadi 0. Ini tetap ya, 0 sampai V0. Nah, karena 0 berarti ini 0 min 2V pangkat min setengah plus 1. Min setengah plus 1 berapa? Setengah ya? Halo? Iya, Kak. Setengah. Setengah bener nggak? Min setengah plus 2/2 ya, setengah. Setengah sama dengan min, karena ini batasnya udah kita masukkan ya, ini kan 0. 0 habis, lalu ini V0. Jadi ini gantinya V0. Lalu yang X max-nya berarti min C per M, karena ini batasnya dari X ke X max, jadi ini X max. Udah cukup ya? Kenapa Kak ini kok nggak apa namanya kebalik? Batasnya dari X max ke X, maaf, dari X max ke X. Dari X max ke X, X max ke X, X max X. Nah, dari sini kenapa dapatnya hanya ini? Kan dengan X pada saat X sama dengan 0. Jadi ini X-nya itu adalah 0. Jadinya 2 V0 pangkat setengah sama dengan N C per M X max. Negatif-negatif habis, hilang ya. Negatifnya jadinya positif saja. Lalu 2 V0 pangkat setengah sama dengan C per M X max. Jadinya dapatnya apa? X max sama dengan apa? Jadinya X max sama dengan apa, Gali? Karena tadi jawab terus, Gali. Yang lain kacang. Gimana? 2M V 2M ya. V setengah V 0 ya? per 0 per C. Nah, yang sama itu, nggak Kak. kayak yang ini? Gimana? Sama nggak kayak yang ini? Nah, jadi ini terbukti bahwa kotak logam itu tidak akan pernah melampaui jarak lebih dari ini. Jadi jarak maksimalnya, X max-nya itu hanya 2mv0 pangkat setengah per C. Gitu, soal nomor 3. Oke. Dari soal nomor 3 ada yang ditanyakan? Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Bentar ya. Seharusnya ini tadi background-nya tak rubah, nggak putih. Karena kalau putih itu kursorku itu nggak kelihatan. Tak rubah dulu aja ya. Nah, oke. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Gimana ini soal nomor 4? Soal nomor 4, sebuah partikel bermassa M bergerak sepanjang bidang horizontal tanpa
gesekan dengan kelajuan Vx sama dengan A per X. Dengan X itu adalah jarak dari titik asal dan A itu adalah konstanta positif. Carilah Fx yang dikenai partikel tersebut. Ada yang bisa? Gimana? Ada yang bisa? Gimana? Rizkotun mau yang lain? Gimana soal nomor 4? Ada yang bisa nggak? Sebuah partikel bergerak bermasa m sepanjang bidang horizontal tanpa gesekan dengan kelajuan Vx-nya itu ini. Nah, jadi kan kita tahu bahwa x dot itu kan sama dengan apa? Sama dengan Vx. Ini kan x dot itu kan turunan pertama dari x ya. Turunan pertama dari x itu kan sama dengan Vx. Nah, diketahui Vx-nya itu adalah A per X. Jadi A per X gini. Nah, sampai sini. Lalu yang ditanyakan kan cari Fx-nya. Fx itu kan sama dengan M kali A. M kali A itu kan turunan kedua dari X. Berarti X double dot. Nah, kita cari dulu X double dot itu kan sama dengan karena X per X dotnya itu adalah A per X. Jadi X double dot kan X dot kali X dot gini. Nah, jadinya X dot itu kan A per X pangkat 2 min X dot sama dengan min A pangkat 2 per X pangkat 3. Gini. Ininya enggak. Gini. Oke. Sampai sini. Lalu kita apakan? Tinggal kita masukkan ya. Tinggal kita masukkan nilai dari si X double dotnya ini. X double dot. Sehingga M min A pangkat 2 per X pangkat 3. Nah, jadinya min M A pangkat 2 per X pangkat 3. Nomor 4 selesai. Gampang, mudah ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 diketahui gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah hasil kali fungsi jarak dan fungsi kecepatan. Fx, y itu sama dengan Fx bundaran atau dot ya. dV tunjukkan bahwa persamaan diferensial gerak dapat diselesaikan dengan integrasi jika gaya merupakan hasil kali fungsi jarak dan fungsi waktu. Dapatkah persamaan gerak diselesaikan dengan integrasi sederhana? Bisakah itu diselesaikan jika gaya adalah produk dari fungsi waktu dan fungsi kecepatan? Nah, untuk soal yang nomor 5 ada yang ditanyakan nggak? Ada kesulitan nggak? Soal nomor 5 ini kita suruh menunjukkan ya. Jadinya benar. Ininya kan kita tahu bahwa tuh, F itu sama dengan M dV per dt. Nah, ini kan berarti M sama dengan M V dV per dx sama dengan Fx Gx. Nah, lalu dari sini
kita tahu jadinya gimana ini? Ini kan kalau kita pindah ruas, GX-nya kita pindah ke, oh bukan GX ya, ini diketahui di soal itu GV, GV, GV. Nah, jadinya MV DV per GV akan sama dengan FX DX. Nah, kita tahu bahwa V itu kan sama dengan VX ya. VX itu DX per DT. Jadi kita ganti aja. Nah, sebelumnya kan jika fx, v itu sama dengan fx gv, maka kalau ini kita ganti t, jadinya apa? Jadinya gini, jika f v, t sama dengan fx gx, nah lalu maka karena ini kan MVDV per GV ya, jadi bisa kita buat M D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan M D per DT DX per DT sama dengan, nah dari sini kita dapatkan X GT. Nah, lalu gimana? Ini kan oh maaf. Tadi X ya. Kok nggak ada yang ngoreksi? Ini tadi T. Nah, jadinya gini. Fx, T sama dengan Fx GT. Nah, ini kan baru Fx, T, Fx GT. Kita buat sesuai yang di soal. Yang di soal itu kan Fx, V. Jadinya Fx, V. Oh, Fx, V. Benar nggak? Fx, V. Oke. Karena Fx, V berarti kita buat Fx, T dulu. Lalu baru kita buat ke V, T. Jadi kan Fx, Fx, T-nya udah kita cari, dapat ini. Yang lalu kita tinggal FV, T. Nah, FV, T. FV, T kan sama dengan FV GT. Ini nggak ada kurungnya ya. FV GT gini. Nah, ini mendapatkan M dV per dt sama dengan FV GV. Gini. FV GV. Lalu, sampai sini, ini kita pindah saja ya, jadinya M dV per FV sama dengan GT dt. Kita taruh mana ya? Taruh sini ya. Taruh sini. Jadinya V sama dengan VT. Sehingga dx per dt itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan VT. Sehingga dx sama dengan VT dt. Dan hasil akhirnya X sama dengan, kita turunkan, kita integralkan semua ya jadinya. Kalau kita integralkan. Jadinya dx sama dengan VT dt. Jadi, ini kita integralkan kan jadinya X. Ini kita integralkan jadinya X T. Nah, dari sini udah menjawab. Udah ketemu ya.
Kan yang ditanyakan, jika gaya merupakan hasil kali fungsi dan waktu, dapatkah persamaan diselesaikan dengan integrasi sederhana? Bisakah itu diselesaikan jika gaya adalah produk dari fungsi waktu dan kecepatan? Ternyata dari hasil pengerjaan ini itu dapat terselesaikan bahwa X itu sama dengan X, T menggunakan ketentuan di soal, yaitu X, V sama dengan Fx dV. Nah, jadi kita uraikan terlebih dahulu tadi Fx, T dulu, lalu baru ke Fx, T. Mendapatkan integrasi sederhana bahwa gaya dari fungsi waktu gaya itu adalah produk dari fungsi waktu dan kecepatan. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini nanti sampai pukul berapa ya? Halo? Ini hostnya keluar. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti sampai pukul berapa ya? Hmm. Hmm. Oh, berarti ini waktunya udah habis. Oke. Iya, soal UAS enggak belum di-share. Hmm. Oh, kok nggak bilang ya? Oh, soal UAS angkatan angkatan 2021 gitu ya? Oh, tapi aku nggak belum di-share ya, belum di-share soal UASnya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini juga sama kayak soal tahun terdahulu, tapi nggak tahu ya soal tahun 2021. Dosennya siapa? Yang tahun 2000 angkatan 21. Kak, soalnya ada di chat, Kak. Udah aku share. PTW saya udah ulangan, Kak, kemarin. Oh, Hari udah ya. Rabu. Mm-mm. Iya. Mungkin Udah yang di-share di untuk anak pendidikan bisa mempelajarinya. udah di-share Sangat. di mana? Di chat Zoom, Kak. Bentar. Oh, Gali udah ulangan nih. Dosennya sudah UAS ya? Dosennya siapa, Gali? Ya, Kak. Dosennya saya Pak Suhaldi. Kebetulan kelas saya tuh digabung sama Rombel Akad. Jadi dosennya tuh Pak Hmm? Suhaldi sama Bu Yuni. Oh, ini gak bisa download ya? Tadi dari keempat soal ada yang berapa soalnya sih yang udah tak bahas? 5 soal ada yang nyenggol-nyenggol dikit nggak, Gali? Soalnya aku belum bisa buka soal dari kamu. Kenapa, Kak? Soalnya putus-putus. Oke. Tadi dari yang sudah saya bahas 5 soal ini ada yang nyenggol soal UASnya nggak? Ada yang Kalau sesuai kayak soalnya Pak diamati, Sohedi nggak? eh, Ini soal nomor 3. Soalnya dulu saya yang ngajarkan juga Pak Sohedi itu pernah mendapat soal ini.
Ada soal ini nggak? Iya Soalnya Kak, ada. Kak, Hmm, ada. ada nomor 2 hampir-hampir mirip Kak. Tapi Oke. ini tipenya Hah? tuh X kecepatan Iya. X sama dengan X0 cos omega T, mainnya vektor Kak, vektor posisi. Hmm. Lebih banyak kan di sini ditekankan mainnya vektor Kak, sama sistem koordinat. Oh, gitu ya. Berarti beda ya. Tapi yang soal nomor 4, soal yang nomor 3, bentar. Ini masih proses download. Semoga saja ke download waktu ya. Karena Ini wifi rumahku tadi. Bentar. Ya, masih proses download. Ya, udah. Iya, oke. Udah tak buka. Yang soal nomor 2 ini hampir sama ya, seperti yang tak jelasin tadi. ya Kak benar. Jadi, ha-ha, tinggal tinggal kita mainkan saja. Apakah gaya tersebut adalah gaya soal nomor duanya hampir sama, soal yang nomor satunya. Oh, berarti ini tipe soal baru ya nomor satu. Iya Kak, mainnya grafik, Hmm, menganalisa grafik mainnya sama grafik. penyebabnya. Iya, soal soal tipe baru. Yang soal nomor 3 ini sama kayak soal UASku tahun dulu. Posisi dan kecepatan. Soalnya ini saya kan ambil soal dari Pak Teguh karena tak pikir soal dari Pak Teguh itu lebih apa ya, lebih butuh effort gitu. Nah, yang soal terakhir tadi itu mana ya? Di Pak Hadi. Ini juga lebih eh, membutuhkan logika yang sangat ya. Nah, biasanya Pak Pak Soledi itu menggunakan soal ini sering keluar. Tapi di ini, kalau kemarin UTS keluar nggak yang ini, Galih? Hmm. Halo? Lupa Kak, sepertinya i iya mungkin I, Kak. iya ya. Enggak. Karena biasanya setiap tahun soal nomor 3 itu pasti keluar. Makanya tadi tak sisipkan soal nomor 3. Oke. Kita bahas soal nomor berapa? Waktunya udah mau habis ya. Kita bahas soal nomor berapa? Satu soal lagi ya. Soal nomor 2. Iya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini hampir sama kayak soal tipe saya tadi. Oke, kita bahas. Ini ini karena ada 4 ya, ada sampai D, kita sampai A dulu saja ya, karena waktunya juga udah terbatas. Nanti nggak ada tanya jawabnya. Oke, kan diketahui X-nya itu apa ini? X0 cos omega T, Z-nya itu Z0 sin omega T. Lalu, dua partikel bergerak pada bidang X, Y dengan, nah, oke. Nah, ini kan bisa kita cari pakai F sama dengan M A atau M double dot X. Ah, nah, dari sini kita cari tahu dulu tadi posisi R-nya ya. R-nya itu kan X0 cos omega T I plus
Z0 sin omega T. Kalau Z itu pakainya apa? Pakainya I atau K atau J atau apa? Ada yang tahu nggak? Oh, kayaknya kakak. Pakainya K. I, J, kayak benar. Iya. K atau pi. Nah, kita dapat V-nya ya, V-nya atau R dot-nya itu adalah apa ini? X0 omega X0 turunan dari cos sin ya. Sin omega X0 omega seharusnya gini. Nggak apa-apa sih sama aja. X0 omega omega T I. Di sini kita